Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Lutfia Pratiwi dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia bab 6 tentang Indonesia Merdeka pada bagian peran proklamator dan tokoh di sekitar proklamasi. Berikut videonya. Proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Pada bagian pertama ada peran sang proklamator. Pertama, Insinyur Soekarno. Soekarno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Tahun 1927, bersama kawan-kawannya mendirikan PNI. Kemudian pada zaman Jepang, ia pernah menjadi ketua Putera, Chuo Sang-in, dan PPKI, serta pernah menjadi anggota BPUPKI. Begitu tiba di tanah air, dari perjalanannya ke Saigon, Soekarno menyampaikan pidato singkat. Isi pidato itu antara lain menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Bersama Muhammad Hatta, Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak oleh para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya ia harus diungsikan ke Rengas Dengklok. Sepulangnya, ia bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dan menuliskannya pada secari kertas. Soekarno bersama Muhammad Hatta diberi kepercayaan untuk menandatangani teks proklamasi tersebut. Tanggal 17 Agustus 1945, peranan Soekarno semakin penting. Secara tidak langsung, ia terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta diberi kepercayaan membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Yang kedua ialah Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta dilahirkan di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Ia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Setelah di tanah air, ia aktif di PNI bersama Bung Karno. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi salah seorang pemimpin Putera, menjadi anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI. Bersama Bung Karno, ia juga pergi menghadap Terauchi di Saigon. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga ikut menandatangani teks proklamasi. Pada peristiwa detik-detik proklamasi, Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai pahlawan proklamator. Ia wafat pada tanggal 14 Maret 1985 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Pada bagian kedua, yaitu peran para tokoh sekitar proklamasi. Yang pertama ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Kerawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Dia tutup usia pada bulan Desember 1978. Pada masa pergerakan nasional, ia aktif di PI dan PNI. Kemudian pada masa kedudukan Jepang sebagai Kaigun, bekerja pada kantor Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang pimpinan Laksamana Maeda. Ia juga sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Ahmad Subarjo boleh dikatakan sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok, sebab dengan jaminan nyawa Ahmad Subarjo, akhirnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan rombongan diperbolehkan kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, dini hari di rumah Maeda dilaksanakan perumusan teks proklamasi. Namun, Ahmad Subarjo tidak hadir pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pengasaan Timur nomor 86 Jakarta Pusat. Ahmad Subarjo secara langsung berperan aktif dan memberikan andil pemikiran tentang rumusan teks proklamasi. Selanjutnya, Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni Kartodiwiryo lahir di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916 dan meninggal pada tanggal 4 Mei 1971. Sejak muda, ia sudah aktif dalam pergerakan politik. Semasa pendudukan Jepang, ia bekerja pada kantor berita Domei. Kemudian ia aktif di dalam pergerakan pemuda. Bahkan ia menjadi pimpinan gerakan pemuda yang berpusat di Asrama Pemuda Angkatan Baru di Menteng Raya 31 Jakarta. Sukarni merupakan pelopor penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok.
Ia juga tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ia juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi. Tokoh yang lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta ini berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Ia yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Sejak muda, Sayuti Melik sudah aktif dalam pergerakan politik dan jurnalistik. Tahun 1945 menjadi pimpinan redaksi surat kabar Sinar Baru Semarang. Tokoh ini semakin mencuat pada sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah menyaksikan penyusunan teks proklamasi di ruang makan Rumah Maeda. Bahkan akhirnya ia dipercaya untuk mengetik teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammadiyah lahir di Kota Raja pada tanggal 7 April 1917. Ia berbakat di bidang jurnalistik. Sejak tahun 1937 sudah menjadi redaktor berbagai surat kabar. Pada awal pendudukan Jepang, ia bekerja pada radio militer. Pada tahun 1942 sampai 1945, ia bekerja sebagai wartawan pada harian Asia Raya. Pada sekitar peristiwa proklamasi, BM dia sudah menjadi wartawan yang terkenal. Pada malam sewaktu akan diadakan perumusan teks proklamasi, ia banyak melakukan kontak dengan pemuda, yaitu untuk datang ke Rumah Maeda. Ia salah seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Ia juga sangat berperan dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Latif Hedaningrat adalah salah seorang komandan peta. Pada saat pelaksanaan proklamasi, ia merupakan salah satu tokoh yang cukup sibuk. Ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di Pengasaan Timur nomor 86. Misalnya ia harus mencari dan menjemput Muhammad Hatta. Pada saat pelaksanaan proklamasi, setelah menyiapkan barisan, ia mempersilahkan Soekarno membaca teks proklamasi. Kemudian Latif Hedaningrat dengan dibantu S. Suhud mengibarkan sangsaka merah putih, dan yang membantu membawakan bendera merah putih adalah S.K. Trimurti. S. Suhud adalah pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Oleh karena gugup dan tegang, tiang yang digunakan adalah sebatang bambu. Padahal tidak terlalu jauh dari rumah Soekarno, ada tiang bendera dari besi. S. Suhud bersama Latif Hedaningrat adalah pengibar bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya waktu itu dan sengaja tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, ia sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut, termasuk pengadaan mikrofon dan pengeras suara. Dr. Muwardi. Tokoh muda Muwardi bertugas dalam bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah menugaskan anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan di sekitar kediaman Bung Karno. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia juga membagi tugas kepada para anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan Bung Karno dan Muhammad Hatta. Yang berikutnya yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Ia aktif dalam berbagai organisasi, bahkan ia ikut mendirikan Jong Indonesia. Di masa penjajahan Belanda, ia sudah militan dalam pergerakan politik. Ia juga pernah ditangkap pada tahun 1934. Pada masa akhir pendudukan Jepang dan menjelang proklamasi, ia termasuk pemuda yang aktif untuk mendesak Bung Hatta dan Bung Karno agar segera memerdekakan Indonesia. Karena ia dapat mendengarkan radio bahwa Jepang telah menyerah. Setelah merdeka, pada awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri. Kemudian Frans Sumarto Mendur. Frans Sumarto Mendur adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah mengabadikan berbagai peristiwa penting di sekitar proklamasi. Ia bergabung dengan kawan-kawan dari Indonesia Press Photo Sinais atau IPOS. Syahrudin adalah seorang wartawan Domei. Ia dengan berani memasuki halaman gedung siaran RRI. Oleh karena gedung siaran dijaga oleh Jepang, maka terpaksa melalui belakang, yaitu dengan memanjat tembok belakang gedung dari Jalan Tanah Abang. Naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada kepala bagian siaran, Wus dan Yusuf Pronodipuro.
Evus dan Yusuf Ronodipuro berperan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. Kedua tokoh ini merupakan penyair-penyair yang cukup berani dan tidak jarang mendapatkan ancaman dari pihak kempetai. Lambertus Nicodemus Palar, atau lebih dikenal dengan L.N. Palar, adalah seorang diplomat ulung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya melalui diplomasi. Ia lahir di Tomohon, Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juni 1900. Pada tahun 1947, L.N. Palar diminta oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juru bicara RI di PBB. Pada akhir tahun 1947, dibantu oleh Sudarpo Sujatmoko dan Sumitro, Palar membuka kantor perwakilan RI di New York. Sebelum pengakuan kedaulatan RI tahun 1949, status Palar saat itu adalah sebagai peninjau. Kemudian pada tahun 1950, setelah Indonesia mendapat kedaulatan penuh dan Indonesia menjadi anggota PBB ke-60, Palar resmi menjadi sebagai perwakilan RI dengan status keanggotaan penuh. Yang terakhir yaitu Sumitro Jojo Hadikusumo. Bengawan ekonomi Indonesia idealis ini selalu konsisten terhadap sikapnya yang dianggap benar. Sumitro lahir di Kebumen, Jawa Tengah 29 Mei 1917. Ayahnya Margono adalah pendiri Bank BNI. Ia pernah belajar di Barcelona dan Rotterdam untuk mempelajari ekonomi. Dalam tempo 3 bulan, ia telah berhasil meraih gelar Bachelor of Arts. Ia juga pernah sekolah ekonomi di Universitas Sorbonne, Paris. Di Paris, Sumitro mulai masuk ke kelompok sosialis. Ia kemudian belajar tentang konsisten pada prinsip hidup, pengabdian, perlawanan, dan keadilan sosial. Sumitro kemudian ke Belanda untuk mendapat gelar Master of Art. Bersama-sama dengan L.N. Palar, Sumitro memperjuangkan RI melalui jalur diplomasi. Cukup sekian video dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.